Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdullah Farhan, NIM 22214001009. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video presentasi tentang yang dimana hasil dari proposal yang telah diberikan tugas oleh Bapak eh, Pak Mudawi. Pak Budawi. Terus jadi tugasnya itu membuat proposal mengenai tentang penelitian, proposal apa sebuah jurnal. Jadi yang dimana terdapat ini. Terus untuk judulnya yaitu pengembangan sistem manajemen cost berbasis web di cost Janati. Jadi sini saya mengambil sebuah judul tentang manajemen cost yang berbasis web karena ya saya ambil web itu. Terus untuk latar belakangnya, nah untuk poin-poinnya itu ditulis, tugasnya itu ditulis dalam bentuk poin-poin yang ada research graph, novelty, dan urgensi dari proyek. Untuk versi versi paragrafnya itu minimal 200 sampai 250. Jadi di sini untuk research gap-nya eh, tentang perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek hidup. Masih dalam sistem pembayaran, metode pembayaran non tunai seperti transfer bank dan penggunaan kartu elektronik. Kini semakin diminati dikarenakan lebih praktis, lebih cepat, dan efisien. Nah, perubahan ini tidak hanya di sektor perdagangan atau jasa berskala besar. Jadi, untuk pengolahan cost yang menggunakan sistem manual, untuk reset graph-nya ini jadi pengolahan cost itu menggunakan sistem manual saat pencatatan dan proses pembayaran dikarenakan rentan terhadap adanya kesalahan dari setiap yang mengelola cost-nya tersebut atau sebagai adminnya. Itu kurangnya transparansi, itu juga ini menunjukkan adanya risetnya. Nah, yaitu kurangnya penerapan teknologi berbasis web dan manajemen pembayaran cost yang dapat meningkatkan efisien dan keakuratan administrasi. Tuh. Jadi eh, adanya web ini sangat pas lah kepada sistem dari manajemen cost ini. Lanjut ke novelty. Novelty sendiri itu adalah solusi atau inovatif. Nah, untuk mendekati dari riset gap-nya tersebut, jadi perkembangan sebuah sistem itu pembayaran kamar kos yang berbasis web ini solusi eh, apa ya? Sebagai solusi yang inovatif atau novelty. Jadi sistem ini dirancang untuk mempermudah penghuni dalam melakukan pembayaran secara daring, secara serta memberikan kemudahan bagi pengelola. Dalam sistem ini juga mendukung apa ya? Mencatat transaksi secara otomatis. Nah, juga mendukung penyusunan laporan keuangan secara real time. Nah, ini mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akurasi data. Nah, kan berbeda dengan sistem yang manual. Yang manual itu pasti ya, namanya juga manusia kan pasti ada salahnya. Jadi eh, bergantung kepada pencatatan fisik. Apabila kalau pencatatan fisiknya hilang, itu kan gimana itu dah. Di sistem web ini berbasis web ini menawarkan fleksibilitas, keamanan data, serta kemudahan akses bagi seluruh pihak yang terlibat. Jadi sebagai penghuni kosnya, pengelola, tuh. Lanjut ke bagian urgensi. Nah, urgensi sendiri itu adalah sebuah apa ya? Ya, pengembangan sistem ini sangat tinggi. Jadi
mengingat kebutuhan, itu layak kebutuhannya itu apakah sudah cocok apa tidak. Jadi itu dah. Dan kompleksitas dari manajemen hunian. Dengan adanya sistem ini, pembayaran berbasis web, proses administrasi menjadi lebih transparan, efisien, dan lebih dipantau. Hal ini dapat memberikan manfaat langsung bagi kos generatif sebagai objek penelitian. Tuh. Terus memberikan manfaat langsung bagi kos. Terus solusi ini dapat berkontribusi dan mempercepat transformasi digital ke sektor pengolahan hunian mahasiswa dapat dan mendukung terciptanya layanan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan penghuninya. Tuh, lanjut ke bagian untuk poin selanjutnya, yaitu adalah tujuan dan manfaat proyek tersebut. Nah, dari tugasnya itu tujuan dan manfaat proyek berjudul aplikasi itu, oh ini masih salah nih, ini kan masih salah. Secara akademis dan relevan. Nah, untuk tujuannya itu ada 5. Yang pertama itu mengembangkan sistem pembayaran kos berbasis web untuk mempermudah proses pembayaran bagi penghuninya. Jadi kita semisal ada di luar kota atau masih ada di kampus, pas pembayarannya itu bisa di eh, secara daring lah, tidak secara offline. Itu. Lanjut ke yang kedua itu meningkatkan efisien administrasi pembayaran melalui sistem digital yang terintegrasi. Nah, ini terintegrasi itu sudah layak, sudah standar yang telah di apa ya, yang telah di disepakati dari aplikasi ini layak atau tidaknya gitu. Yang ketiga itu memungkinkan verifikasi dan pencatatan transaksi secara real time oleh pengelola kos. Nah, kita bisa tahu secara real time atau secara langsung live-nya itu, transaksinya itu bagaimana, masuk atau keluarnya itu bagaimana. Itu. Terus yang keempat, mengurangi ketergantungan pada sistem manual yang rawan kesalahan dan keterlambatan. Tuh, contohnya misal kalau secara manual atau kita lupa mencatat dari transaksi sebelumnya bagaimana, entah hilang itu bagaimana gitu. Jadi untuk yang kelima itu meningkatkan transparansi atau akurasi data keuangan di lingkungan. Nah, ini hampir sama dengan nomor 5 karena itu kan akurasi data keuangannya itu bagaimana per bulannya itu bagaimana, tuh dicatat secara otomatis oleh sistem. Lanjut ke bagian manfaat proyek. Di bagian manfaat proyek ini ada 2, bagi yang penghuni kos dan pengelola kos. Jadi untuk yang penghuni ada 3. Yang pertama itu kemudahan pembayaran secara online tanpa perlu secara langsung ke pengelolanya. Tuh. Yang kedua itu akses informasi tagihan dan histori pembayaran secara mandiri. Jadi bulan kemarin apa sudah kita bayar atau belum, atau ada tagihan sebelumnya yang belum kita bayar atau belum. Tuh. Jadi untuk yang ketiga, lanjut yang ketiga itu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi waktu. Jadi waktunya sudah cukup, bukan cukup ya, sudah cepat sudah. Gitu. Tidak usah tetap nunggu pengelola kos hadir atau tidak gitu. Nah, lanjut ke bagian pengelola kosnya. Yang pertama itu verifikasi pembayaran lebih cepat dan akurat, terus pengolahan data kamar dan laporan keuangan menjadi lebih mudah. Terus yang ketiga, mempermudah pemantauan operasional kos secara real time.
Tuh, lanjut ke bagian nomor 4 yang dimana itu ada ruang lingkup proyek. Nah, untuk ruang lingkup proyek itu mencakup seluruh proses perancangan, pengembangan, dan pengujian aplikasinya. Jadi untuk proyek ini dimulai dari analisis terlebih dahulu, namanya kan proses perancangan. Jadi kita menganalisis kebutuhan sistem yang dilakukan dan mengidentifikasi permasalahan utama. Dalam proses pembayaran kos ini masih dilakukan secara manual. Nah, hasil dari analisis ini menjadikan dasar untuk merancangkan sistem yang lebih terstruktur dan lebih efisien. Nah, dalam tahapan perancangan, dilakukan pembuatan diagram sistem menggunakan UML atau Unified Modeling Blocks. Jadi seperti use case diagram, terus activity diagram, dan lain-lain sudah. Lanjut, diagram-diagram ini berfungsi untuk memvisualisasikan alur kerja sistem. Jadi interaksi pengguna serta struktur dan struktur data yang digunakan. Sistem yang dirancang ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan dukungan database MySQL yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data transaksi secara efisien. Untuk pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap, untuk pengembangannya itu di bagian pengembangan itu dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada metode Software Development Life Cycle atau CDLC. Nah, mulai dari desain antarmuka pengguna atau user interface, terus pemrograman modul pembayaran, pendaftaran akun, pemilihan kamar, hingga halaman verifikasi dan riwayat pengolahan kamar. Verifikasi bukti pembayaran. Selain itu, sistem ini juga mencakup halaman khusus untuk admin yang memungkinkan yang pertama itu pengolahan kamar, verifikasi bukti pembayaran, terus serta pembuatan laporan bulanan secara otomatis. Nah, untuk tahap akhir dari ruang lingkup proyek ini adalah pengujian sistem atau testing yang dilakukan oleh penghuni dan pengelola kos nantinya tersebut. Jadi pengujian dilakukan dengan pengevaluasi fungsionalitas, kenyamanan penggunaan atau usability dalam keadaan sistem secara keseluruhan. Dengan cakupan ini, proyek di tahapan mampu menghasilkan sistem pembayaran kos yang tidak hanya tapi juga adiktif terhadap kebutuhan pengguna dan efisien dalam pelaksanaan. Lanjut ke nomor 5 yaitu studi literatur dan landasan teori. Itu sebagai referensi penulis proposal yang terkait. Nah, untuk studi literaturnya ini dalam merancang pengembangan sistem informasi khususnya dari sistem pembayaran kamar kos yang berbasis web. Ini diperlukan kajian literatur dan pemahaman landasan teori. Jadi yang cukup kuat terhadap dasar. Jadi untuk studi literaturnya itu dilakukan untuk meninjau penelitian sebelumnya. Salah satunya penelitian oleh Rosliani et al. Pada tahun 2022. Jadi pengembangan sistem informasi pembayaran kos yang berbasis website ini memungkinkan pemilik dan penghuni untuk memantau status pembayaran. Penelitian ini tersebut menegaskan pentingnya kemudahan, akses, dan transparansi dalam sistem pembayaran hunian. Untuk landasan teorinya itu ada 3. Yang pertama dengan sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi manusia dan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan informasi. Jadi sistem informasi memegang peranan penting dalam mendukung keputusan dan efisien operasional dari suatu organisasi.
yang landasan polling yang kedua yaitu adalah website dan aplikasi web. Jadi merupakan media berbasis internet yang mengakses melakukan transaksi. Di website ini menggunakan yang dinamis dengan terhubung dengan database, menjadikan fondasi dalam membangun aplikasi pembayaran kos. Memungkinkan interaksi langsung antara pengguna dan sistem. Yang ketiga, Unified Modeling Alerts atau UML. Ini digunakan untuk memvisualisasikan secara desain sistem, diagram use case, dan lain-lain untuk membantu merancang alur sistem dan relasi antar entitas dalam aplikasi secara terstruktur dan berstandar. Lanjut di bagian perencanaan proyek. Sebagai ini untuk rencana proyeknya ada analisis kebutuhan, ada studi literatur, perencanaan sistem, pengembangan aplikasi, pengujian sistem, evaluasi dan perbaikan. Ya, dan yang terakhir itu dokumentasi dan pelaporan. Tuh. Lanjut untuk perencanaan anggaran dikarenakan opsional, kita ya cukup tidak perlu ya, gimana ya, perlu tidak perlunya. Lanjut di bagian teknologi yang digunakan. Nah, untuk bahasa pemrogramannya itu menggunakan PHP untuk sebagai backend-nya, HTML, CSS, dan JavaScript untuk sebagai front-end-nya. Menggunakan framework Bootstrap untuk tampilan responsif. Untuk database-nya itu menggunakan MySQL, terus modelingnya itu menggunakan UML, terus performanya itu berbasis web dan dapat diakses via browser desktop dan mobile. Untuk web servernya menggunakan Apache melalui Laragon atau XAMPP. Lanjut di bagian editornya itu menggunakan VS Code, terus menggunakan PHP MyAdmin. Untuk manajemen database-nya, bentuknya itu menggunakan Canva dan Figma untuk desain UI-nya. Untuk Google Form-nya untuk sebagai survei. Lanjut untuk penjadwalan seperti ini, di mana keterangannya itu ada perencanaan, minggu pertama itu perencanaan, minggu 1 sampai 2 itu perencanaan, desain itu 3 sampai 5, pengembangan itu 5 sampai 9, pengujian itu 8 sampai 10, dokumentasi itu dari 10 sampai 12, keamanan dan perawatan itu 7 sampai 12. Nah, untuk analisis yang ke-8 itu analisis risiko dan metode SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, untuk kekuatan itu terdapat aksesibilitas tinggi, di mana itu sistem berbasis web itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja baik oleh penghuni kos maupun pengelola. Jadi meningkatkan kenyamanan dan efisiensi operasionalnya. Untuk yang kedua itu efisiensi proses pembayaran, di mana pembayaran dapat dilakukan secara digital, mengurangi antrian dan proses manual, serta mempercepat verifikasi pembayaran. Yang ketiga itu mengurangi human error. Lah, namanya juga ya kan pasti ada salahnya. Dengan pencatatan secara otomatis dan sistematis, risiko kesalahan dalam pencatatan keuangan dapat diminimalkan. Yang keempat yaitu adalah antar muka sederhana, di mana itu interface yang sederhana. Jadi sistem ini dirancang dengan tampilan user friendly, memudahkan pengguna baru untuk beradaptasi. Jadi seminimal mungkin adanya tampilannya itu agar lebih mudah.
Untuk yang kedua yaitu poin yang kedua yaitu kelemahan. Nah, yang pertama itu ketergantungan pada koneksi internet, yang kedua itu tingkat literasi digital pengguna beragam. Jadi itu tidak semua penghuni atau pengelola terbiasa menggunakan sistem digital, terutama pada tahap awalan gitu. Yang ketiga itu validasi data rentan. Jadi kadang kita salah upload bagaimana gitu, salah bayar bagaimana gitu juga namanya human. Terus yang keempat itu fitur masih terbatas. Untuk versi awal itu pasti ada kelemahannya juga. Jadi mencakup fungsi dasar, kebutuhan pengembangan lanjutan, jadi mendukung fitur-fitur tambahan untuk selanjutnya. Jadi untuk yang ketiga itu peluang. Nah, peluangnya itu yang pertama itu replikasi sistem ke hunian lain. Jadi sistem ini berpotensi diadopsi oleh pengolahan kos yang lain terhadap masalah yang serupa. Jadi ini bisa sistem yang bisa ditiru oleh sebuah pengelolaan kos yang lain. Itu. Yang kedua yaitu pengembangan modul tambahan. Dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup fitur kontak digital, pelaporan kerusakan kamar, notifikasi, terus histori interaksi, itu bisa juga. Yang ketiga yaitu mendukung transformasi digital UMKM. Nah, proyek ini dapat menjadi bagian dari gerakan digital sektor informal seperti kos-kosan yang masih banyak dikelola secara manual. Yang keempat yaitu integrasi dengan e-wallet atau API bank. Sistem ini dapat dikembangkan untuk terhubung dengan layanan pembayaran populer di Indonesia seperti QRIS, OVO, Dana, dan transfer bank secara otomatis. Jadi bisa dikembangkan itu secara bisa pembayaran secara QRIS, OVO, dan transfer bank. Terus untuk bagian ancamannya itu yang pertama itu ada risiko keamanan cyber, jika tidak dilengkapi dengan keamanan yang baik seperti enkripsi dan autentikasi berlapis, sistem ini dapat menjadi target serangan hacking atau phishing juga bisa. Yang kedua yaitu perubahan regulasi pembayaran digital. Adanya aturan pemerintah atau lembaga keuangan terkait dengan sistem pembayaran digital ini bisa memenuhi operasi sistem ini. Yang ketiga itu kompetitor komersial. Jadi aplikasi manajemen kos dengan fitur lebih lengkap dari pihak ketiga bisa menjadi pesaing serius dan mengurangi adopsi sistem ini. Yang terakhir yaitu keterbatasan pemeliharaan. Jadi jika tidak tersedia tim sistem yang kompeten dan pendanaan yang cukup, sistem ini bisa sulit dipelihara dan diperbaharui secara berkelanjutan. Untuk poin yang terakhir, yaitu yang ke-9 yaitu adalah perawatan dan keamanan. Ini perawatan sistem ini dilakukan secara berkala agar aplikasi tetap berjalan secara optimal dan mampu menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pengguna maupun teknologi. Kegiatan perawatan yang mencakup yang pertama itu sebagai perawatan atau maintenance, itu pembaruan sistem secara update berkala, memperbarui fitur-fiturnya, terus menyusun aplikasi dengan update dari teknologi yang mendukung, sebagai contohnya framework, database, dan sebagainya. Itu. Terus adanya perbaikan bug atau bug fixing. Jadi melakukan identifikasi dan perbaikan terhadap error atau bug yang muncul selama penggunaan sistem. Terus yang ketiga yaitu adalah monitoring kinerja sistem. Memantau performa aplikasi secara sejauh kecepatan akses, beban server, atau downtime itu juga.
Terus penggunaan tools seperti Google Analytics atau monitoring log error server. Yang terakhir yaitu backup data berkala. Jadi melakukan backup data secara otomatis atau harian atau mingguan juga bisa untuk mencegah kehilangan akibat kerusakan pada sistem. Jadi itu sistem itu bisa juga dari kerusakan juga. Jadi bisa di backup datanya juga. Tuh. Mungkin itu saja dari presentasi yang saya sampaikan tentang mengenai sebuah proposal jurnal yang berjudul pengembangan sistem manajemen cost berbasis web. Tuh dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata dan cara bacanya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.